balik lagi di TST, atau Talk Smart TV, tapi bukan akiti ya. Kita di sini bakal ada bintang tamu yang pasti oke banget buat kalian nih ya, yang nonton pasti oke banget lah kalau di sini. Tapi sebelum itu, perkenalan diri dulu ya buat aku ya. Perkenalan aku Jule yang bakal memandu podcast di sini. Nah, kalau sendiri tuh kayaknya gak asik gak sih? Kayaknya harus butuh teman yang emang harus biar ini tuh berjalan dengan semestinya. Nah, gue tuh punya namanya bintang tamu yang pasti oke banget untuk kalian patut tonton. Perkenalan dulu ada siapa? Nama aku Maulida Fitria. Oke. Namanya siapa? Nama aku Maulida Fitria. Aku semester 7. Aku jurusan sejarah peradaban Islam, Fakultas Adat dan Humaniora. Sih. Semester 7 berarti lagi magang. Ya. Betul. Lagi sibuk-sibuknya. Udah nyusun skripsi apa belum? Lagi bab 4 lagi. Berarti udah semprot ya. Jangan bab 4 ya. Berarti udah bab 4, berarti udah semprot. Berarti semester 7 udah semprot dan lagi nyusun bab. Nah, kayaknya nih ya Kak, buat mereka tahu kakak tuh orangnya dari mana, tinggalnya di mana dulu, biar mereka tuh tahu kakak tinggalnya di mana. Tinggalnya di rumahku di Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang, kotanya? Apa kecamatannya? Kecamatannya boleh semuanya siapa tahu ada nih yang nonton di sini langsung ngirimin paket ke kakak, kita nggak tahu itu. Aku lagi aku di selatan rumahku. Wah, aku kemarin tuh ya kakaknya di sana. Iya, semua aku kakaknya di sana. Kecamatan Selatan. Aku kemarin kakaknya di sana. Itu panas banget. Soalnya dekat laut kan? Iya, terus kayak aku tuh di sana mengalami culture shock sih. Apa tuh? Culture shock kan? Karena juga karena di situ tuh anak kecilnya, aku tuh shocknya karena mereka tuh udah diizinin untuk merokok gitu. Anak SD SMP. Iya, SD. SD-nya udah dibeli kayak sama bapaknya ke warung untuk beli rokok, terus di rokok bareng itu aku bener-bener sekultur shock itu sama tempatan. Desa apa? Kayu Bongkok. Oh, Kayu Bongkok. Iya. Yang ada di Batam nggak sih? Iya. Banyak sawah. Yang banyak sawah dan termasuk kayak lain. Kalau tahu lah Kayu Bongkok terus ada apa gitu kan. Tapi kayaknya bukan bahas KKN gak sih? Ya, ini bukan bahas KKN. Oke, semester 7 berarti lagi nyusun skripsi. Terus apa lagi kesibukannya? Aku nggak sibuk apa sih, aku cuma nyusun skripsi, magang juga, duta UIN juga 2024. Kemarin baru balik KKN dari Samosir. Kemarin KKN 1 bulan, KKN bersama, itu nasional. Kemudian, apa ya, aku nggak sibuk. Apa ya? Itu nggak sibuk kan? Orang-orang bilang itu nggak sibuk dan itu bilang dia nggak sibuk. Padahal menurut aku itu nggak sibuk banget. Karena aku nggak sibuk karena aku masih bisa tidur tepat waktu. Aku nggak terlalu begadang. Sumpah. Serius. Bukan anak genzi yang kayak jam 12 baru tidur atau jam baru tidur tuh subuh. 22.00. Itu batasan buat kakak 22.00 tidur. Oke, sekarang pasti di sini kalian tuh tidurnya habis subuh kan? Ngaku. Pak, tapi kalian juga nggak sholat subuh kan? Kalau harus sholat subuh dong. Alhamdulillah gitu. Oke, sebutin nih kakak kegiatan kakak di magang tuh magangnya di mana? Oke, kemarin tuh aku magang di Kementerian Lingkungan Hidup dan Hutan. Nah, karena jurusan aku sejarah, nah aku tempatin di biro tentang museum kehutanan. Nah, itu di Jakarta Pusat, di DPR RI Tentang kantornya. Tentang apa tadi? Museum. Iya, jadi museum kehutanan. Kehutanan tentang kehutanan. Jadi jadi tour guide di sana, input juga data, koleksi, dan juga kalau ada kunjungan bisa tour guide. Oh, kalau museum-museum gitu kan biasanya kan tentang kehutanan ya. Berarti kakak juga nyari barang yang buat museum. Biasanya ada observasi. Observasi itu beda lagi. Tuh guys, tuh for information tuh ya, ada observasi. Jadi bukan cuman kita nggak nyari ya. Jatuhnya. Ada arkeolog juga. Apa? Arkeolog. Oh iya, ada arkeolog. Jadi itu yang biasanya buat artefak-artefak gitu. Iya, itu. Iya, tuh. Terus magangnya selain itu ada lagi nggak? Atau kurang banyak? Atau pengen lagi sekolah lain? Oke, pas dari semester kan 2 bulan. Ya. Setiap 2 bulan itu aku libur karena aku gampang gabut. Jadi aku menggunakan waktu buat magang di beberapa tempat. Aku pernah magang di sekolah,
kemudian juga di kementerian yang tadi Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terus juga aku pernah magang sekali kerja di wedding organizer. Di wedding organizer? Iya, wedding organizer. Dan kemarin aku sempat daftar dan udah interview. Mungkin nanti Januari, insya Allah kerja di agen travel haji dan umroh. Nanti pas liburan semester. Iya. Jadi kalau kalian mau info program ya, nggak gitu ini udah. Coba ya kalau kalian juga butuh loker, boleh banget nih hubungin kakak di sini nggak gitu. Nah tipsnya nih kayak kan biasanya kalau buat anak maba, ya anak maba tuh kayak masih culture shock kuliah kan. Kamu jangan juga gak sih? Kayak culture shock kan? Covid. Iya kita nggak covid ya. Pas masuk tuh kayak aku kenapa bisa ada pemikiran kayak pengen magang dan lain-lainnya kayak gitu. Mungkin pas magang aku nggak mau ya. Pas magang masih kuliah, semester kedua masih kuliah pada umumnya. Terus UKM juga. Magang tuh aku mulai kepikiran semester 5 semester 5. Semester 5 itu aku magang di kementerian itu. Yang Kementerian Kehutanan dan Kehidupan. Itu pertama kalinya magang. Iya, tapi pas semester aku pernah di sekolah. Semester jadi sempat pernah ngajar di sekolah tentang sejarah juga. Iya, sejarah. Emang kelihatan gak sih kelihatan gurunya dan mengajarnya ya kan? Guru banget ya. Kayak guru banget nih guys. Jadi kalau kalian punya anak yang diajar sejarah, gak ini bercanda ya. Maaf ya kayak ini bercanda dulu. Tapi menurut kamu tuh selama kuliah itu penting gak sih magang? Nah, betul. Awalnya aku pikirnya buat aku magang. Aku karena hanya untuk mengisi waktu luang selama 2 bulan. Terus setelah aku daftar kerja, ternyata CV aku lihat dari magang itu. Akhirnya pas lihat CV, akhirnya beberapa tempat terima. Dari CV. Pertama kali deh kamu merasa kenapa kamu tuh harus magang di sini. Itu kamu dapetnya dari mana? Siapa tahu ada informasi yang di sini nih yang lagi butuh magang atau kan nih ada semester 5 nih yang di depan kita nih. Pasti kan semester 7 kalau lagi pengen pada nyari magang. Nah, gimana tuh caranya kakak tuh mencari something yang emang cocok banget kayak buat mereka yang belum magang? Aku sendiri itu pertama tuh di sekitar jurusan apa sejarah. Jadi yang dekat gitu loh yang bersinggungan sama sejarah. Kemudian aku orangnya suka DM, tiba-tiba DM. Aku DM, nama aku Maulida, aku jurusan ini melakukan magang selama beberapa bulan. Akhirnya adalah kontak personnya, itu kementerian. Dari kementerian, itu berawal dari ISDM. Biasanya ISDM tuh artis ya, ini ISDM malah kementerian. Wedding organizer juga. Aku DM tuh 7. Dan kebalas berapa? 2. Berarti di ghosting 5. Di ghosting 5. Oke. Lanjut yang tadi kehutanan. Iya, kehutanan itu aku magang, kemudian nggak interview, langsung besoknya disuruh datang. Dan hari berikutnya udah langsung menyesuaikan dengan lingkungan, dan kalau ada kunjungan kita turun ke lapangan buat jelasin. Nih pertanyaan penting nih buat anak-anak yang baru nonton. Pertama kali magang, pahit atau unpaid? Pertama kali magang, pahit atau unpaid? Sekarang aku experience number 1 kan? Yes. Jadi no fight. Berarti unpaid. Jadi apalagi di kementerian. Kalau kementerian instansi pemerintahan nggak ada anggaran. Kamu kira ada anggarannya? Awalnya gini gitu. Cuman kalau untuk social experience untuk experience buat kalian ya boleh aja dicoba ya. Apalagi untuk orang yang nggak berpengalaman, ya harus cobain semuanya lah. Ibaratnya kayak sebenarnya satu antek gak apa ya. Iya guys. Itu gimana tuh? Perasaan pertama kali magang kan pasti ada rasa takut tuh. Pertama kali kerja atau gimana? Pertama kali kerja. Iya kan? Merasakan dunia kerja tuh kayak gimana tuh? Atmosfer yang ada di sana. Itu aku magang di Palmerah dengan kemacetan yang Senayan. Iya, lo lagi. Dan MPR DPR itu sering banget demo. Iya, parah. Terus aku naik KRL itu JPO penuh dengan orang, dan di bawahnya itu macet dengan taksi lewat dia. Terus 7.30 masuk, terus 16.00 keluar. Kayak
dilatih untuk menjadi PNS sekali gitu. Oh iya, Kelas dan transport umum dan karena lumayan di Tangerang berarti transit 2 kali. 2 kali. Transit 2 kali, guys. Dan apa? Gila, berapa bulan Kak? 2. Itu emang kontraknya 2 bulan. Karena kan libur kuliah. Oh iya, cuma minggu kuliah. Oh berarti dia menerima sesuai kita ya? Betul, sesuai kita. Kosongnya kita tuh jaga kayak pada tapi kakak tuh dari WFH di dalam gimana? Di kuliah Kalau itu memang lebih ke office ya? Tuh, tapi makan dapet gak? Tuh, alhamdulillah yang penting makan dapet gengs apa ya? Apalagi kalau ada hubungan kan, itu dapat lah something dari pengunjungnya. Kayak gitu, berarti, nah magang kedua, kakak gimana? Itu magang pertama tuh aku sekolah yang tadi, magang kedua tuh yang di kementerian. Magang ketiga aku kerja, magang sambil kerja gitu. Jadi kalau magang, aku kerja di wedding organizer itu. Wedding organizer, itu baru dibayar lah. Baru dibayar lagi. Oke, bagus sih. Harinya mana lumayan. Iya, kemarin. Jadi langsung DM. Aduh, wedding organizer satu kayak kakaknya langsung dapet tempat kan. Ya aku DM. Sekarang gak butuh jadi aku DM. Dan itu aku dapetnya di Bekasi. Jawa. Terus, tapi kan itu cuma weekend. Weekend untuk minggu. Satu minggu ya. Jadi jatuhnya volunteer gak sih kalau cuma satu minggu atau kakak ikut meetingnya juga buat bikin idenya gimana nanti di hari tersebut. Nah aku beli itu cuma volunteer aja jadi kru WO nya aja di kru WO nya jadi volunteer kalau cuma briefing doang kan. So gengs, jadi kalau kalian mau juga butuh volunteer dan lain kayak kakaknya tuh bisa DM aja. Nah aku sih juga ikut volunteer juga sih. Oke, kalau ikut volunteer itu pas mahasiswa semester 1, 2, 3. Oh iya, gimana terakhir itu? Terakhir aku di Banten di Coba itu. Itu dari apa ya? Gerakan mengajar di pun juga ya. Apa namanya? Kalau boleh tahu gerakan pendidikan. Itu juga ada beberapa kegiatan relawan, terus juga di TBM Kolong juga ada. Di situ setiap hari Minggu kalau TBM Kolong itu yang buat cerita. Mereka benar tahu nggak? Sebenarnya aku gimana sih? Sebenarnya aku tuh jujur, FST aja kamu nggak tahu nggak? Aku FAH loh, jadi FAH nggak FST. FAH berarti kampus yang di Legosok. Soalnya aku kan kesini juga FST nggak tahu. Semua nggak tahu, makanya dari dia lah ya. Setahu aku nggak tahu semuanya cinta banget sama ini. Terus, dari tadi kita udah ngomongin banget. Tadi aku udah spill dikit ya kayak semester 7 dia udah melanjutkan sempro. Udah melakukan sempro dan udah sekarang udah tinggal lagi nyusun 4. Nah, itu gimana sih Kak? Biar orang-orang tuh kayak kan kakak udah ikut magang, ikut ini itu. Mungkin ya sebagian yang lain itu sebenarnya pengen juga tuh seperti kayak cepat lulus, terus kerjaan juga ada kalau lagi kosong gitu kan. Itu kakak gimana? Biar bisa langsung kalau itu dapat makanya biar bisa sebelum gimana? Ya aku di semester 6 aku udah target. Sebelum berangkat KKN aku harus sidang proposal. Berarti sebelum KKN kamu udah sempro? Ya. Sebelum KKN aku sempro. Terus? Jadi sempro terus juga persiapin esai buat KKN karena aku KKN seleksi. Oh, kamu yang ngambil yang di mana internasional? Aku nasional, tapi dibayarin dari kampus. Oh, yang di Sumatera. Kamu di Sumatera Utara. Kita pernah sama sih, karena temanya pariwisata. Oh, oke, seru. Seru, karena setiap minggu ini jalan-jalan. Setiap minggu jalan-jalan. Aku setiap minggunya ya. Terus lanjut gak? Aku target, memang ada target aku. Ada target? Iya, semester 6 sebelum libur semester harus bersidang. Jadi mau nggak mau aku udah punya 3 reservasi dari semester 5. Semester 5 aku udah siapin judul. Semester 6 tuh aku susun untuk proposal. Dan sebelum KKN, sebulan sebelum berangkat KKN aku sidang. Sebulan April, Mei, Juli, Agustus. 3 bulan sebelum berangkat KKN aku udah sidang. April 2024 aku sidang. KKN berangkat Juli.
Sebulan tetap sama. Juli aku tidak sama. Tapi aku ada kelas 4 selama 1 bulan. Iya, karena kan tuan rumahnya USU, Universitas Sumatera Utara. Oh iya. Dan itu ada kelas pintar USU itu selama 1 bulan. Learningnya di aplikasi itu. Oh iya. 1 bulan. Selama 1 bulan. Ya, dan Agustus berangkat ke sana. Semuanya di cover dari UIN. Di cover Semua. semua sis. Pesawat, di hidup, akomodasi, dan seru. Soalnya teman-teman juga ada yang bilang. ya, kalau yang bilang tuh dia PAP itu, BPI gitu. Tapi Tapi dia Vkom. di kelompok ada juga yang di Jogja juga. Jogja dia tematik. Ya, itu tematik beda. Berarti beda. Beda dari Makassar. Oh, 52 makanya beda. Tulin. Dari BPM. Lanjut terus. Kalau tuh yang internasional yang itu tematik. Moderasi agama. Kalau internasional dia bayar sendiri. Aku tahu itu. Makanya tuh kayak kok mau. Mendingan kalau bayar sendiri buat jalan-jalan ya kan. Maaf ya. Ini ngomongin semua. Ini kan ngomongin duit. Oke lanjut deh Kak. Berarti udah semprot. Berarti tinggal kalau di Kakak 2 sidang, 2 kali sidang apa 1 kali sidang? Sidang proposal sama sidang skripsi. Iya, gitu. Oke, biasanya kan kalau ada beberapa sidang sih dia dari mas, ini mau kita kan cuma 2 sih. Berarti target lah biar sidang skripsi kalau nggak tahu. Target aku sidang skripsi itu Desember ini. Oke. Nah, aku lanjut lagi. Kan biasanya kan kita tahun sebelum Gen Z. Kita termasuk golongan Gen Z. Gen Z itu dipandang sama orang-orang tuh kayak lemah. Itu menurut kakak tuh bener sih Kak? Persepsi kakak tentang Gen Z itu lemah fisik. Enggak, makanya kayak biasanya tuh kan kalau ada orang tuh kayak kerja itu pada mesti teman-teman gitu. Jadi menurut kakak tuh Gen Z itu seperti itu. Aku sempat sebenarnya sih saya kemarin kayak anak Gen Z itu kerja ngomong bangga gitu. Iya, tapi sebenarnya kakak sendiri yang lagi Gen Z itu ya. Malah aku enggak. Tapi biasanya kan Gen Z itu kayak tergantung umur gitu. Iya, tapi kakak juga lebih Kalau aku profesional aja ya. Yang itu berarti harus dipatahin nggak sih Kak? saya cuma bisa Statement itu harusnya. Berarti gimana nih anak Gen Z yang lagi bingung buat biar bermaus? Sebenarnya tuh anak Gen Z sebenarnya bisa sih. Cuma saya satu dulu deh. tidak emang. Nah, pagi kan ini tadi aku lihatnya jam 10 malam udah tidur. Sedangkan anak Gen Z itu masih scrolling, Masih dan itu masih kayak ibaratnya kalau di London masih opening deh. Kalau di London itu masih opening deh. Nah, gimana kalau biar nggak malas dan gimana cara manage waktu yang kayak aku bisa. dari aku pribadi ya. Jadi aku ada kalender mingguan, mingguan, bulanan, sama udah 1 bulan ini. Jadi aku buat schedule 1 bulan itu, dan aku memang tidur 22.00. Bangun subuh. Dari setelah subuh ini biasanya kalau ada tugas aku tugasnya di subuh, jadi nggak di malam. Karena aku ngantuk banget. Terus jadi setelah subuh dia tugas kayak dari subuh setelah subuh dia tugas. Terus paginya kegiatan. Misalnya paginya kegiatan kayak kegiatan duta, terus siangnya udah kemana, sorenya juga. Biasanya aku ada di sini sana situ di mana-mana. 1 hari beda kegiatan. Jadi cara aku buat nggak malas tuh dimulai dari pagi hari, karena segala sesuatu dimulai dari pagi hari. Kalau kamu udah malas, kebawa ke siang gitu. Malesnya. Jadi kayak harus tidur lagi. Itu kan susah kan mulainya. Saya udah kebawa. Aku pernah merasakan. Aku pernah kayak semua nggak ada kegiatan aku tidur. Ternyata seharian aku tidur. Dan memang itu self reward. Iya, karena di beberapa buku saya yang aku baca, segala sesuatu dimulai dari pagi hari. Kalau paginya males, kebawa ke siang gitu. Jadi aku mulai aktivitasnya dari pagi. Dari ke makan bersih. Tuh guys, kalian sebenarnya mau bisa. Banyak kan mau sih mau bersih. Cuma nggak tidur.
Pokoknya personnya itu cuma ketiduran sejam banget ya sejam. Nah dia jadinya morning person terus langsung tidur lagi juga besoknya. Itu bisa gitu. Cuma yang aku di sini kayak gitu tuh langsung ngikutin caranya kayak kakak nih, kayak kakak tadi. orang aku mau Kakak mau dan tuh kayak kakak mau gitu kan, langsung ngikutin step-stepnya kayak kakak mau. Kalau pagi itu nggak boleh males. Lalu mau nanya lagi deh, tentang apa ya? Aduh aku jadi bingung deh, kayak mau nanya langsung bawa nih. banyak banget. Banyak banget. Berarti sekarang masih magang? Belum ya? Lagi kosong. Enggak. Lagi kosong. Ujian skripsi sekarang sama kegiatan duta. Jadi aku sering kunjungan ke sekolah-sekolah. Oh, enggak di UI itu ya? Enggak UI berarti aku berarti sering jadi biasa posisi itu. Jadi kan lama lintang. Ya aku sebenarnya. Oh dia mau berlama lintang juga. Keren nih gengs, langsung aja nih. Yang butuh MC juga langsung aja dia. Tapi kakak tuh lebih MC yang formal atau informal? Aku yang formal bisa. Yang Yang event juga biasa bisa. Bisa dong. Oh, tips nih biar pede lah gitu. Biasanya banyak banget gaji bisa juga ya. Tipsnya buat pede. Terus buat PD. Kalau aku ngomong aja dulu. Ngomongnya dulu salah ngomong gitu. Sama aku harus belakangan. Evaluasinya nanti. Kemudian juga apa ya? Mau mencoba. Dari mencoba terus pengalaman. Jadi yang mulai tumbuh. Berapa kali kakak tuh merasakan itu biar beda. Kakak tuh nanti masih skill kayak gitu kayak juga itu salah ya. Pertama kali nge-MC itu kayak aku nge-MC di tempat Kemendikbud gitu. Itu penggunaan bahasanya harus sesuai KBBI. Iya. Nah itu kayak ya aku takut deh, silakan betul kayaknya terus dipersilakan waktu dan tempat tuh bener nggak sih gitu. Jadi aku sering mentoring ke kakak tingkat aku, kak bener nggak sih ini kak, aku takut loh gitu. Itu pertama kalinya MC dan itu program Kemendikbud. Tapi aman gak? Maksudnya dari mereka aman gak? Dan kayaknya aman. Sebenarnya yang mereka juga mereka aman. Iya kan? Kita yang bertingginya. Terus habis dari situ MC-nya lancar kan? Atau Itu awal nggak kan? Dan itu membuka gerbang gitu jadi sering. oh jadi kayak bisa tuh guys. Yang penting mencoba. Nah, yang penting mencoba ya. Oke kak, sebelum ini nih, sebelum aku mikir sebelum ini ditutup kayak kakak coba deh ngomong dulu kayak buat sobat gizi itu gimana, atau buat orang malas atau yang punya saran atau motivasi kakak deh. Motivasi kakak, moto hidup atau apa bebas deh itu coba sampai juga yang lagi menonton. Oke. Biar semangat. Gizi kalau menurut aku Genzi juga ya, yang Genzi. Terus juga menurut aku kayak Genzi itu pasti punya skill juga loh. Wah iya. Kan? Punya kemampuan. Kayak punya skill, punya kemampuan juga. Terus kalau mau cari tempat magang tapi nggak punya skill gitu, kenapa nggak punya skill? Sedangkan kita tuh kuliah gitu, kuliah pasti punya banyak skill gitu. Terus juga yang lulusan SMA juga. Karena sering jadi tugas juga. Iya. Terus kalau tips biar nggak males, Tips biar malas. kalau aku sering ingat orang tua aku kerja keras gitu. Masa akunya leha-leha, nah itu tips aku. Aku lebih berpikir tentang orang tua aku. Ada motor hidup gak? Terus belajar dan buatkan tekad semua itu. Role kehidupan kakak apa? Siapa? Role modelnya gitu. Dia role model menurut kakak tuh kakak. Aku tipikal orang suka belajar. Jadi pas lihat mau dia Dinda itu, dulu aku pas maba tuh suka banget dengerin mau dia minggu kerja mimpi. Sampai sekarang pun alarm aku itu dari tahun 2021 sampai sekarang. Oke, sebenarnya motor hidup dari kamu Dinda. Dan kayaknya kita udah cukup banyak ngobrol tentang kayak agensi dan magang atau kehidupan magang semester 2, terus gimana caranya kita mencari magang atau dan lainnya. Jadi buat kalian yang nonton tuh tadi kunci utamanya jangan malas terus jadi morning person-nya itu lah. Dia morning person yang lo ambil, dia morning person terus dia pantang menyerah. Sampai kakaknya tuh gak pernah pantang menyerah untuk dapetin suatu hal yang udah di sini. Jangan sampai pantang menyerah, gengs. Anak genzi jangan dipandang lemah oleh orang-orang. Jadi kita
sebagai anak Gen Z itu harus kuat mental, fisik, pikiran, dan lainnya. Karena di depan tuh kalau aku moto hidupnya tuh jangan nyerah sekarang, soalnya di depan masih banyak trigger. Jadi lo harus mempersiapkan kerikil-kerikil yang ada di depan. Gitu. Jadi itu aja dari Talk Smart hari ini, dari Talk Smart TV. Thank you juga buat Kak Maulida, thank you juga buat Kak Maulida, dan thank you juga yang nanti udah nonton. Sampai jumpa di Talk Smart TV berikutnya. Bye bye.